Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Masih bersama dengan Miss Kuni Afifah Hasan. Kali ini kita akan belajar tentang jual beli atau disebut al-bay'. Mari bersama-sama kita buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, sebelum kita mulai membahas tentang jual beli, kita lihat dulu yuk skema pembelajaran pada bab jual beli kali ini. Ada 8 bab yang akan kita pelajari, sebagaimana bisa kalian lihat di layar berikut. Baiklah, kita langsung menuju pembahasan pertama, yaitu tentang tujuan jual dan beli. Sebagai makhluk hidup, manusia memiliki banyak kebutuhan. Ada kebutuhan pokok, contohnya seperti pakaian atau makanan, kemudian juga ada tempat tinggal atau rumah. Selain itu, manusia juga mempunyai kebutuhan penunjang atau pelengkap seperti hiburan, handphone, dan juga mobil. Kebutuhan pelengkap ini, kalaupun tidak ada, juga tidak masalah. Nah, untuk memenuhi semua kebutuhan itu, manusia perlu berinteraksi dengan manusia lain dalam berbagai aktivitas seperti jual beli, pinjam meminjam, hutang piutang, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Jadi, tujuan jual beli adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Selanjutnya, mengapa Islam mengatur jual dan beli? Anak-anak, jual beli itu melibatkan 2 orang atau lebih dan masing-masing orang memiliki kepentingan. Jika jual beli tidak diatur, maka akan sangat memungkinkan terjadi penipuan, kecurangan, dan lain sebagainya yang bisa merugikan pihak-pihak yang bertransaksi. Maka dari itu, Islam mengatur jual beli adalah untuk menjaga ketentraman dan kenyamanan semua pihak. Bagaimana, sudah mengerti bukan? Selanjutnya, macam-macam cara jual beli adalah sebagai berikut. Yang pertama ada barter. Barter artinya jual beli dengan cara tukar menukar barang. Ini dilakukan biasanya zaman dulu karena memang belum ada uang. Tapi sekarang pun orang terkadang masih melakukan barter dan ini dibolehkan di dalam Islam. Akan tetapi dengan syarat bahwa harga kedua barang tersebut harus setara atau hampir sama, tidak lebih mahal salah satunya. Cara yang kedua yaitu jual beli dengan cara kontan atau lunas atau cash. Artinya ketika kita membeli barang, kita langsung bayar dan kita bisa bawa pulang barangnya pada saat itu juga. Adapun yang ketiga adalah jual beli dengan cara kredit, yaitu membeli sesuatu dengan cara mencicil. Biasanya ini dilakukan untuk barang-barang yang harganya cukup mahal, contohnya seperti rumah, mobil, dan lain sebagainya. Jual beli dengan cara kredit ini diperbolehkan di dalam Islam asalkan sudah ada perjanjian yang jelas antara penjual dan pembeli di awal akad, sehingga tidak akan ada pihak yang dirugikan. Cara yang keempat yaitu cara tempo, yaitu menjual atau membeli barang yang pembayarannya sebagian dilakukan di awal akad dan sisa pembayarannya dilakukan pada waktu yang disepakati antara penjual dan pembeli. Cara jual beli tempo ini diperbolehkan dalam Islam asalkan tidak ada paksaan antara kedua belah pihak. Yang kelima yaitu jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba. Nah, cara inilah yang tidak diperbolehkan di dalam Islam. Selanjutnya kita akan membahas tentang arti jual beli. Apa sih jual beli itu? Jual beli adalah menukar suatu harta atau benda dengan alat tukar yang sah disertai ijab qabul atau yang disebut akad atau transaksi. Alat tukar itu tidak harus berupa uang,
Dalam jual beli dengan cara barter, alat tukarnya juga berupa barang. Nah, di dalam bahasa Arab, jual beli namanya al-bay'. Pembahasan berikutnya yaitu dalil jual beli. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bay'a wa harramar riba", yang artinya, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ayat ini turun berkaitan dengan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Mekah pada zaman dahulu. Orang-orang miskin pada zaman dahulu karena tidak mampu membeli makanan, maka mereka terpaksa meminjam uang kepada orang-orang kaya di Mekah. Orang-orang kaya tersebut bersedia meminjamkan uang, tetapi dengan syarat bahwa orang-orang miskin itu harus mengembalikan pinjaman tersebut melebihi jumlah pinjaman yang sebenarnya. Nah, kelebihan inilah yang kemudian dinamakan riba. Allah kemudian mengingatkan orang-orang kaya tersebut bahwa mengambil keuntungan dengan cara riba seperti itu adalah sesuatu yang dilarang. Jika ingin mengambil keuntungan, maka boleh dengan cara berdagang atau jual beli. Dalil berikutnya yaitu dalam surah An-Nisa ayat 29, "Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradhim minkum" al-ayah. Dalam ayat ini Allah menjelaskan bahwa kita tidak diperbolehkan memakan atau memakai harta sesama manusia dengan cara yang tidak benar. Kita baru boleh mempergunakan, memanfaatkan atau mengkonsumsi harta di antara kita semua setelah terjadi perdagangan atau jual beli yang dilakukan atas dasar suka sama suka. Artinya tidak ada paksaan. Baiklah anak-anak, berikutnya adalah tentang hukum jual beli. Pada dasarnya, hukum jual beli itu asalnya adalah mubah atau dibolehkan. Tetapi bisa berubah menjadi haram, contohnya jika dalam jual beli itu terdapat hal-hal yang dilarang oleh agama Islam. Dan juga bisa berubah hukum menjadi wajib, contohnya ketika menjual harta peninggalan orang tua untuk melunasi hutang-hutang mereka selama mereka hidup. Karena membayar hutang itu hukumnya wajib, maka menjual harta peninggalan orang tua untuk melunasi hutang-hutang mereka juga berhukum wajib. Kemudian hukum jual beli juga bisa berubah menjadi sunnah, yaitu jika dilakukan dengan tujuan untuk menolong orang yang sangat membutuhkan. Contohnya ketika ada ibu-ibu yang menjual bajunya untuk membayar biaya pengobatan anaknya di rumah sakit. Maka ketika kita membeli baju tersebut, kita mendapatkan pahala karena kita sudah menolong orang yang sangat membutuhkan. Jual beli seperti ini hukumnya sunnah. Jadi hukum jual beli ada beberapa macam, yaitu mubah, sunnah, haram, dan wajib. Berikutnya adalah rukun jual beli, yaitu segala hal yang harus ada agar jual beli dapat terlaksana. Yang pertama, harus ada penjual. Kalau tidak ada penjual, jual beli tidak akan terjadi. Kemudian juga harus ada pembeli. Dan yang ketiga, harus ada barang yang dijual. Kemudian yang keempat, ada alat tukar, boleh berupa uang atau berupa barang. Kemudian yang kelima ada akad atau transaksi atau ijab qabul, yaitu kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli. 5 hal yang disebut rukun jual beli ini, jika salah satunya saja tidak ada, maka jual belinya tidak akan terjadi. Baiklah anak-anak, pembahasan kita tentang jual beli sementara kita cukupkan sampai di sini. Semoga kalian memahami materi tersebut. Kita akan lanjutkan materi jual beli ini pada pertemuan mendatang insya Allah. Sampai jumpa lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.